Assalamualaikum. Panduan esensial Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, transformasi penilaian kinerja dan angka kredit bagi pejabat fungsional, didesain untuk pembacaan mandiri. Dari dokumen ke kinerja, sistem lama fokus pada pengumpulan DUPA atau daftar usulan penilaian angka kredit yang tebal. Beban menambah beban administratif di luar pekerjaan utama. Sistem baru per BKN nomor 3 tahun 2023 fokus konversi langsung dari predikat kinerja tahunan atau periodik. Keuntungan bebas repot. Kinerja baik secara otomatis berwujud angka kredit. Penilaian langsung oleh atasan atau pejabat penilai kinerja. 4 pilar terminologi sistem terintegrasi. 1. Pejabat penilai kinerja. Atasan langsung minimal pejabat pengawas yang kini memiliki otoritas penuh penilai sasaran kerja dan perilaku. 2. Predikat kinerja. Hasil evaluasi kerja sangat baik, butuh perbaikan, dan lain-lain yang menjadi bahan baku utama angka kredit. 3. Koefisien angka kredit, target default tahunan yang spesifik untuk setiap jenjang jabatan. 4. Angka kredit kumulatif, tabungan total angka kredit yang dibutuhkan sebagai tiket untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. 4 jalur masuk jabatan fungsional. Yang pertama, pengangkatan pertama bagi CPNS dihitung dari konversi predikat kinerja selama masa kerja calon PNS secara proporsional. 2. Perpindahan dari jabatan lain administrasi ke fungsional menggunakan konversi kinerja terakhir ditambah angka kredit dasar jenjang baru. 3. Penyesuaian dari penyetaraan birokrasi diberikan berdasarkan pangkat dan masa kerja dalam pangkat terakhir. 4. Promosi, kenaikan jenjang jabatan. Konversi kinerja dikalikan 150% jika predikat sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Formula konversi kinerja, persentase predikat kinerja kali koefisien tahunan sama dengan angka kredit. Nilai persentase sangat baik 150%, baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Jumlah bulan penilaian 12 kali persentase kinerja kali koefisien tahunan, maka jadilah angka kredit. Tidak perlu menunggu setahun penuh. Kenaikan pangkat bisa diusulkan dalam periode terdekat jika angka kredit periodik sudah memenuhi syarat. Memahami angka kredit dasar. Modal awal yang diberikan saat pejabat fungsional diangkat melalui perpindahan, penyesuaian, atau promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Angka kredit konversi kinerja. Contoh matriks keahlian ahli muda golongan 3D 100 angka kredit, ahli madya golongan 4B 150 angka kredit, ahli utama golongan 4C 300 angka kredit. Mencegah pegawai mulai dari nol saat melompat ke jenjang ruang yang lebih tinggi, ditambah dengan hasil kinerja berjalan untuk akumulasi total. Pangkat versus jenjang. Kenaikan pangkat, waktu minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Kinerja, predikat minimal baik 2 tahun terakhir. Angka kredit memenuhi target kumulatif, sifatnya otomatis jika syarat terpenuhi. Untuk kenaikan jenjang, formasi wajib ada ketersediaan kebutuhan jabatan atau lowongan. Kinerja predikat minimal baik 1 tahun terakhir. Kompetensi wajib lulus uji kompetensi. Angka kredit memenuhi target kumulatif jenjang baru. Kategori keterampilan. Pemula golongan 2A menuju ke 2B 15 angka kredit. Terampil golongan 2B, 2C, 2D 20 angka kredit per tingkat. Mahir golongan 3A, 3B 50 angka kredit per tingkat.
penyelia golongan 3C menuju 3D 100 angka kredit. Setiap pijakan mencerminkan akumulasi nilai kinerja yang konsisten. Kategori keahlian: ahli pertama golongan 3A, 3B, 3C 50 angka kredit per tingkat. Ahli muda golongan 3C, 3D, 4A 100 angka kredit per tingkat. Ahli madya golongan 4A, 4B, 4C, 4D 150 angka kredit per tingkat. Ahli utama golongan 4D ke 4E butuh 200 angka kredit. Semakin tinggi jenjang, ekspektasi koefisien tahunan membesar secara eksponensial. Booster pendidikan: pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi berhak mendapatkan suntikan angka kredit. Bonus 25% dari total angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Syaratnya predikat kinerja minimal baik. Contoh, saudara D, ahli muda, butuh 100 angka kredit untuk naik pangkat. Ia baru saja lulus S2 atau magister. Perhitungannya 25% kali 100 angka kredit sama dengan kurang lebih 25 angka kredit langsung. Keterampilan keahlian: memperoleh ijazah S1 atau D4 atau sertifikat profesi. Jalur keahlian: ujian penyesuaian jika pangkat masih di bawah 3A, wajib lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Uji kompetensi pertama: jika pangkat sudah 3A menuju 3B, dapat diangkat menjadi ahli pertama melalui uji kompetensi. Lompatan ekstra: jika pangkat sudah 3C ke 3D, dapat langsung diangkat menjadi ahli muda setelah uji kompetensi. Tugas belajar dan jabatan struktural: diberhentikan sementara jika ditugaskan penuh pada jabatan struktural atau tugas belajar lebih dari 6 bulan. Angka pengangkatan kembali: angka kredit terakhir tidak hangus, ditambah konversi kinerja masa jeda maksimal 4 tahun dan angka kredit dasar jika naik golongan. Mengamankan histori nilai Anda, memastikan mobilitas fleksibel antara peran struktural dan fungsional. Penyesuaian sistem konvensional: batas waktu penyesuaian 31 Desember 2023. Permenpan RB nomor 13 2019. Ini angka kredit dari sistem lama tidak ditransfer mentah-mentah, harus dikurangi nilai dasar jenjang masing-masing. Kenapa harus disesuaikan? Karena sistem integrasi baru mereset basis perhitungan. Angka kredit integrasi murni berisi tugas jabatan untuk naik pangkat tanpa beban nilai dasar masa lalu. Contoh, studi kasus peralihan saudara R, ahli muda 3C. Di langkah pertamanya dia punya modal awal, total angka kreditnya konvensional 287.500. Saringan langkah keduanya, saringan nilai dasar sesuai dengan lampiran 3, nilai dasar untuk ahli muda 3C adalah 200. Ini perhitungannya di sini nggak ada angka kredit dasar di versi TMT, ada pengalaman, angka kredit yang diperoleh dari angka tugas yang diperoleh dari pengembangan profesi, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang ini. Langkah ketiga adalah kalkulasi 287 dikurangi 200 sama dengan 87. Langkah keempat, distribusi hasil dari 87 angka kredit integrasi baru. Pengembangan profesinya bernilai 4, tugas jabatan modal naik pangkat 83. Sintesis akhir: pegawai fungsional fokus murni pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan sasaran kerja bulanan atau tahunan. Atasan pejabat penilai kinerja menjadi sentral. Objektivitas atasan memberikan predikat kinerja langsung menentukan nasib karir timnya. Sistem integrasi mengeliminasi friksi birokrasi, mencetak angka kredit secara otomatis dan mempercepat peta jalan karir. Peraturan BKN Nomor 3 2023 bukan sekadar perubahan rumus, melainkan transformasi budaya kerja, kinerja nyata berbanding lurus dengan penghargaan karir. Wassalam.